Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari program pembelajaran yang mana ini kelanjutan dari program pembelajaran yang sebelumnya, yaitu program tahunan. Kali ini kita akan belajar ProMes, program semester. Tapi sebelum kita sama-sama mempelajari bagaimana cara membuat ProMes, terlebih dahulu kita lihat atau kita simak bersama-sama sebenarnya konsep ProMes itu seperti apa. Bagian pertama mengenai ProMes adalah program semester merupakan salah satu perangkat pembelajaran sebelum guru masuk kelas. Jadi dikatakan salah satu karena guru tidak hanya membuat satu perangkat seperti RPP, itu hanya salah satu saja, tetapi setelah kita membuat RPE, kemudian program tahunan, ada juga selanjutnya dipilah kembali, yang kali ini dipilah secara 6 bulan atau semester, jadi dinamakan program semester atau ProMes. Nah, program semester sendiri adalah program yang berisikan garis besar yang mengenai hal-hal yang ingin dicapai dalam satu semester. Hal-hal yang dicapai ini tentunya kemampuan-kemampuan atau kompetensi-kompetensi yang ingin diajarkan guru dalam kurun waktu satu semester. Nah, sangat penting guru bisa membuat program semester karena berfungsi untuk memudahkan tugas guru dalam pembelajaran selama satu semester. Jadi guru akan tertata pola atau rute pembelajarannya, kemudian alokasi waktu juga telah ditentukan, jadi tidak terlalu kurang atau tidak terlalu lebih durasinya. Kemudian juga ProMes berfungsi untuk parameter tingkat efektivitas suatu proses pembelajaran. Jadi dalam satu semester akan ada beragam kompetensi dasar dan akan efektif jika sudah tertata rapi mulai KD pertama hingga KD terakhir di dalam suatu semester. Nah, untuk langkah-langkah penyusunan semester sangatlah mudah. Yang jelas ada beberapa bahan yang harus disiapkan. Yang pertama adalah RPE, kemudian Prota yang telah kita kerjakan terlebih dahulu di video sebelumnya. RPE, kemudian Prota, kemudian kalender akademik yang telah kita pakai ketika membuat RPE. Jadi masih terpakai sampai video ini dibuat. Nah, langsung saja penampakan dari ProMes adalah seperti ini. Nah, jadi ada identitas, kemudian ada nomornya ini per bab, kemudian ada bulan. Jadi kalau ini semester 1, jadi bulan Juli sampai bulan Desember. Kemudian ada alokasi waktu, dan tiap bulan sudah tersusun ada berapa banyak kolom yang mewakili ada berapa banyak pekan atau minggunya. Berapa minggu dalam bulan Juli, berapa pekan dalam bulan Juli. Kemudian kalau dilihat ada warna-warna yang berbeda, nanti saya akan jelaskan. Kemudian
Jika ditelaah lagi, urutan angka itu semakin ke kanan akan semakin geser, semakin ke bawah akan semakin geser ke kanan. Kemudian sampai semester UAS semester 1 atau UAS semester 2, dan diakhiri dengan keterangan penyusun, guru mapel, dan tanda tangan kepala sekolah. Nah, ini contoh sudah saya siapkan promesnya, ini template yang nanti bisa kalian gunakan untuk membuat promes. Nanti akan saya kirim lewat WA, silakan dihubungi. Silakan nanti membuat template menggunakan template ini. Jadi sesuaikan saja banyak minggunya di bulan Juli, Agustus sampai Desember dengan melihat hari efektifnya, hari kalender akademik. Jadi cara menghitungnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Silakan dihitung atau bisa dibantu dengan Prota. Nah, maksud saya Pro RPE. Nah, ini. Jadi bulan Juli ada 3, bulan Agustus ada 4. Ini tahun 2010, 2011. Jadi gunakan tahun yang baru. Jadi untuk bulan Juli ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, akan tetapi di sini masih belum tersusun secara atau belum tergambar secara sinergi dengan kalender akademiknya. Nah, kemudian setelah tersusun, ini anggap saja belum ada. Nah, ini saya warnai. Jadi susun dulu bulannya plus berapa kolom untuk mewakili pekannya. Langkah berikutnya adalah dengan melihat kalender, jadi tentukan bagian-bagian yang memang tidak dapat digunakan untuk pembelajaran dan berilah keterangan gambarnya. Contohnya minggu pertama sama minggu kedua di bulan Juli dan minggu ketiga di bulan Juli itu ada 2 kegiatan yang berbeda, jadi bisa ditambah di sini, sampai ke bawah. Minggu kedua 1 dan kedua bisa diwarnai. Silakan dikasih keterangan. Nanti ini adalah libur semester 2. Libur semester 2. Itu bisa ditandai. Kemudian nanti bisa kalian setting sendiri letak tulisannya. Kemudian baru pekan ketiga juga di merger lagi. Ini tidak bisa juga digunakan untuk pembelajaran karena di promes RPE atau di kalendernya itu ada MPLS selama 1 pekan. Jadi minggu ketiga masih belum bisa dipakai untuk pembelajaran. Ini ada MPLS. Nah, kemudian barulah minggu ke-4 dan 5
itu baru bisa digunakan untuk proses pembelajaran. Terbukti di sini minggu keempat dan minggu kelima itu bisa digunakan. Kemudian Agustus itu tidak bisa digunakan di pekan pertamanya. Maaf, ada gangguan karena ada kegiatan 17-an. Ini tidak bisa, silakan di merger lagi, kemudian kasih warna yang berbeda dan beri keterangan 17-an tuh. Nah, selesaikan dulu warna-warna di kolom-kolomnya sampai selesai di bulan Desember. Cek lagi ada apa lagi. September misalnya ada meet, kemudian ada kelas meeting, kemudian nanti akan ada lagi libur semester dan UAS semester 1. Nah, silakan diisi sendiri, itu dikasih warna yang berbeda dan kasih keterangan. Nah, kemudian barulah diisi nomor 1 itu lihat di protanya. Nah, ini nomor 1. Nah, ini bab 1 ada teks deskripsi, samakan bab 1 teks deskripsi, kemudian jumlahnya 14, samakan. Kemudian KD 31 sampai KD 4.1 samakan alokasi waktunya. Jadi sementara ini masih enak untuk mengerjakan program semester hanya menyalin saja dari prota hingga UH1. Misalnya ini dulu yang kita kerjakan. Setelah itu yang kalian taruh adalah alokasi waktu untuk mata pelajaran bahasa Indonesia ini di tiap pekannya. Ingat-ingat per pekan, saya lihat lagi, per pekan bahasa Indonesia, saya lihat di standar isi atau standar kurikulumnya, bahasa Indonesia per pekannya atau per minggunya adalah 6 JP. Jadi kalau dibuat pertemuan 2 JP ada 3 kali pertemuan. Oke, kita kembali ke protanya, promes. Nah, jadi tiap kolom yang bisa digunakan untuk pembelajaran itu harus terisi 6 JP. Jadi baru kita mulainya dari KD, jadi per KD bukan per bab. Jadi lurusnya di KD 31 4 JP lurus di sini. Nah, jika ingat-ingat seminggu ada 6 JP, jadi langsung aja tulis 4 JP. Nah, masih di bulan keempat masih tersisa 2 JP lagi. Nah, kemudian 4.1 jadi lurus ke sini. Nah, 2 JP. Nah, berarti kan kalau sudah 4 JP, jadi kolom 4 ini atau pekan keempat di bulan Juli ini sampai ke bawah sudah terpenuhi 6 JP-nya. Jadi harus pindah ke minggu berikutnya. Kemudian 3.2 2 JP. Isilah di sini 2 JP. Nah, masih tersisa 4 JP karena tiap minggunya harus terisi 6 JP. Kemudian UH 4.2 4 JP, jadi isi di sini. Nah, 4 JP. Nah, UH satunya di mana? Nah, ketika kalian keliru misalnya 2 JP di sini. Nah, ini salah atau menyalahi aturan karena di standar kurikulum per pekannya bahasa Indonesia itu 6 JP. Jadi
2 CP di sini harus dipindah ke minggu kedua di bulan Agustus. Nah, kenapa tidak minggu pertama? Karena minggu pertama digunakan untuk hari-hari memperingati hari 17 Agustus. Jadi UA1-nya ada di bulan Agustus. Nah, kemudian misalnya 3 KD 3I3. Nah, masih tersisa 4 CP, kita tambah 2 CP lagi dan jadi 4 CP, dan tersisa 2 CP untuk minggu kedua bulan Agustus. Nah, kemudian ambillah KD 4.3 4 CP-nya, tapi separuh saja 2 CP, karena untuk memenuhi 6 CP di pekan yang kedua ini. 2 CP-nya di mana? Taruhlah di sini. Nah, pekan ketiga di bulan Agustus. Artinya pada bulan Agustus pekan kedua untuk mempelajari KD 4.3 itu berbeda minggu. Jadi minggu kedua setengah perjalanan dan minggu ketiganya meneruskan KD 4.3. Kemudian 4, jadi langsung ke sini 4 CP, kemudian dijumlah jadi 6, sudah terpenuhi, barulah pindah ke kolom pekan setelahnya. Nah, seperti itu sampai bulan Desember. Jadi ingat, ada ulangan harian juga di list, kemudian ada mid. Nah, midnya nanti ada di ada di blok keberapa juga diingat-ingat. Kemudian selesaikan hingga UAS semester 1. Jadi semakin ke bawah, kalau kalian benar membuatnya, akan semakin ke kanan angkanya. Nah, seperti ini. Akan semakin ke kanan. Begitu. Silakan membuat program semester. Jika ada pertanyaan silakan di WA nomor saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.